Hai guys, balik lagi sama gue, Rizky dari 1%. Dan di video kali ini, gue bakal bahas soal kalian nih, yang sehari-hari sering ngerasa kayaknya kalian tuh sering dimanfaatin sama orang deh. Terus jadi takut gitu kan, mau ngomong sama orang jangan-jangan, jangan-jangan dia mau manfaatin gue lagi. Jangan-jangan gue cuma mau diinin doang lagi. Nah, buat kalian yang sehari-hari hidupnya tuh sering banget mengalami perasaan kayak gitu, ngerasa takut dimanfaatin atau dibohongin atau diapain sama orang gitu ya, ini adalah video buat kalian. Tonton terus sampai habis biar lu dapat seluruh insight-nya, oke? By the way, sebelum masuk pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu bahwa sekarang 1% punya membership premium di YouTube. Nah, kalau lu join membership 1% di YouTube, lu bisa dapat banyak banget benefit. Mulai dari lu bisa lihat rekaman live kita, lu bisa dapat webinar gratis, lu bisa dapat konten eksklusif, dan banyak fasilitas lainnya. Cara joinnya gampang, tinggal klik di link ini ya. Nah, sebelum gue cerita lebih lanjut, gue mau kasih tahu dulu. Sebetulnya meskipun kesannya sama gitu ya, sama-sama ngerasa takut dibohongin atau dimanfaatin atau diapain gitu sama orangnya, sebetulnya masalah ini tuh datang karena alasan-alasan yang berbeda. Jadi, gue bakal bahas ada beberapa kemungkinan alasan yang bisa bikin lo ngerasa seperti ini. Dan kalau ternyata yang lo rasakan adalah salah satu di antaranya, gue juga bakal ngasih tahu apa yang bisa lo lakukan supaya tidak lagi seperti itu. Oke? Simak ya. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah buat kalian yang ngerasa ada 1 atau 2 orang yang emang hobinya manfaatin kalian. Kayak, kalau berurusan sama mereka, kayak lo takut deh, nih kayaknya dia bakal manfaatin gue deh. Kalau kayak gitu ceritanya, ada kemungkinan memang mereka manfaatin lo aja gitu. Mungkin memang 1 atau 2 orang itu brengsek aja gitu kan, terus hobinya manfaatin orang lain, bohongin orang lain, dan lain-lain gitu. Kalau emang itu kasusnya, obviously salahnya bukan di lo gitu. Ya emang mereka mungkin emang brengsek aja gitu. Ya bisa jadi persepsi lo salah, tapi kalau misalkan cuma 1-2 orang kan kemungkinannya tidak segitunya ya. Beda sama nanti kita akan bahas kasus di mana lo ngerasa kayak seluruh dunia semua orang maunya manfaatin lo gitu, itu beda cerita. Kalau cuma 1-2 orang, kemungkinan ya mereka aja yang brengsek. Oke? Kalau emang mereka yang brengsek, jawabannya cuma 1 sih. Habis video ini berakhir gitu ya, habis selesai nonton video ini, coba pikirin gimana caranya meninggalkan orang-orang itu. Oke? Mau itu temen, mau itu rekan kerja, mau itu pasangan, mau itu keluarga, coba pikir gimana caranya supaya lo bisa jauh-jauh, sejauh mungkin dari mereka. Karena males banget gak sih kayak hidup sama orang yang bawa masalah doang gitu ke hidup lo. Oke? Itu kemungkinan pertama, kalau emang cuma beberapa orang di hidup lo yang lo curigai hobinya manfaatin lo. Oke? Yang kedua, kemungkinannya adalah ketika lo ngerasa semua orang di sekitar lo, atau nggak semua deh, sebagian besar orang di sekitar lo, itu maunya manfaatin lo doang. Ada nggak di antara kalian yang ngerasa kayak gitu, yang kayak mau ngobrol sama orang gitu, ini orang pasti ntar mau jahatin gue. Ngapain sama orang, ini orang pasti mau bohongin gue. Terus akrab deket sama orang, dia pasti ntar mau manfaatin gue doang gitu kan. Dia mau sesuatu doang gitu dari gue. Nah, ada 2 kemungkinan alasan kenapa kalian menjadi seperti itu. Yang pertama adalah lo tuh nggak percayaan sama orang. Lu punya yang biasa kita sebut sebagai trust issue. Lu punya masalah dalam mempercayai orang lain. Kayak susah gitu buat percaya sama orang lain. Yang kayak gini-gini, ini biasanya memang dari kecil, lu tuh nggak bisa buat percaya sama orang. Mungkin emang orang-orang dewasa sekitar lu, ketika lu masih kecil dulu, itu nggak bisa dipercaya aja gitu kan. Lu nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba dimarahin gitu kan. Atau lu nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba nggak ditepatin janjinya gitu kan. Jadi kan susah ya buat belajar percaya sama orang, kalau orang dewasa di sekitar lu aja udah kayak gitu kan. Atau bisa juga mungkin pengalaman traumatis gitu. Lu pernah percaya sama orang, terus tiba-tiba lu dibohongin, terus lu jadi mempertanyakan semuanya. Anjir, siapa yang bisa gue percaya kalau dia aja yang gue percaya banget tuh gitu kan. Jadi buat kalian yang susah banget percaya sama orang, lu bahkan belum menemukan bukti apapun bahwa seseorang itu udah buat bohongin lu atau mau jahatin lu atau apa, tapi lu emang dari sana susah percaya. Bisa jadi tadi lu punya trust issue. Bisa karena itu dari masa kecil lu atau karena trauma gitu kan. Nah, buat kalian yang punya trust issue kayak gini, gue tahu hidup kalian gak enak. Gak enak banget kan? Karena kita manusia makhluk sosial gitu. Susah banget buat lu bisa hidup sendirian di zaman ini. Gak enak banget lah hidup sendirian itu, beneran deh. Kita butuh yang namanya hubungan sosial gitu kan. Tapi kalau misalkan lu punya trust issue, ya mau gimana gitu. Lu gak bisa bangun relationship yang bagus sama orang kan. Jadi buat kalian yang punya trust issue, saran gue simple. Ke psikolog aja secepatnya ya. Nanti dibantuin gimana caranya supaya bisa belajar percaya lagi sama orang. Kemudian jadi bisa membangun hubungan sosial yang sehat sama orang lain. 1% punya layanan konseling bersama psikolog. Caranya gampang, tinggal buka 1%.net. Di situ ada menu konseling, tinggal buka aja. Oke? Jadi buat kalian yang punya trust issue, buruan ke psikolog, 1% punya layanan konseling bersama psikolog. Nah, itu tadi kemungkinan pertama buat orang-orang yang ngerasa semua orang itu mau bohongin atau jahatin atau manfaatin dia. Adalah trust issue. Kemungkinan kedua adalah ini udah bukan perasaan doang nih. Emang orang sekitar lu somehow semuanya manfaatin lo gitu loh.
Jadi kalau yang pertama tadi trust issue kan, jadi orang sebelum jahatin lo udah mikir duluan gitu, wah gue kayak bakal dijahatin. Nah yang kedua ini kayaknya emang semua orang di sekitar lo manfaatin lo aja gitu kan. Kalau ini kemungkinannya adalah kalian itu memang hubungannya sama semua orang di sekitar kalian itu nggak bener. Nah, nggak benernya gimana? Jadi gini, manusia itu tuh harusnya kan kalau punya hubungan sama orang lain ya beda-beda levelnya ya. Ada yang level cuma asal kenal gitu kan, ada yang level ikrip, ada yang level intimate segala macam gitu ya. Bisa jadi hubungan lo sama semua orang di sekitar lo itu emang dangkal aja gitu, superficial. Jadi karena dangkal, jadi ya orang tuh nggak kenal lo lebih daripada sekedar orang yang bisa dimintain tolong. Karena orang cuma taunya lo adalah orang yang bisa dimintain tolong gitu kan, ya orang interaksi sama lo adalah ngerepotin lo gitu, manfaatin lo, nggak ada yang lain. Ini bisa jadi karena lo dari kecil belum pernah belajar gimana caranya punya hubungan yang ikrip sama orang. Jadi keikripan tuh buat lo adalah ya baik sama orang. Kemudian orang taunya oh dia orang baik yang selalu nurutin apa yang gue mau gitu kan. Ya udah lo akan dianggap sebagai oh dia adalah orang yang bisa gue manfaatin, orang yang bisa gue minta tolong segala macam. Ya which is kan nggak gitu kan. Kita pengen punya hubungan yang akrab sama orang, dimana itu nggak cuma sekedar kita direpotin. Kita pengen punya hubungan yang intimate, dimana kita bisa terbuka, dimana kita bisa menjadi diri kita sendiri, dimana kita bisa kasih perhatian dan juga diperhatiin gitu kan. Bisa jadi kalian belum pernah mengalami hubungan seperti itu karena kalian nggak tahu gimana cara ngebangunnya. Nah, 1% udah banyak banget sih sebenarnya bikin video soal hubungan sosial kayak gini. Lu bisa cek di channel kita, harusnya ada banyak video kayak gini. Atau kalau misalkan video-video kita masih belum jelas buat lo karena lo segitu nggak pernahnya punya hubungan yang sehat sepanjang hidup lo daftar aja ke mentoring kita. Mentor kita bisa ngajarin lo gimana caranya buat mulai punya hubungan yang sehat sama orang-orang sekitar lo. Again, caranya gampang, tinggal buka website kita di 1%.net, tinggal cari layanan konsultasi bersama mentor, terus ya udah daftar aja. Ya udah, sekian dulu dari gue ngerti bahwa perasaan dimanfaatin tuh nggak enak, terlepas lo beneran dimanfaatin atau enggak. Jadi kalau lo emang punya masalah dengan hal seperti itu, baik lo beneran dimanfaatin atau enggak, menurut gue menyembuhkan diri sendiri keluar dari ini semua adalah investasi yang baik sih buat diri lo ke depannya. Ya udah, sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Bye.